Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li daf'il balaya wa li musallifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ulangi yang beberapa waktu lalu. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabbi'a bi majlisihi hatta tadli'a asy-syamsu hasna'a. Hadisun sahihun wa huwa Abu Dawud. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh, apabila telah sholat subuh, maka beliau duduk di majelisnya sampai matahari memutih, terbit matahari dan sinarnya memutih. Hadis sahih. Ini tarobi'a, kemarin saya terjemahkan duduknya, posisinya ya kemarin. Jadi ada yang menjelaskan tarobi'a itu duduknya, posisinya bersila. Saya sampaikan kemarin, saya jelaskan posisi duduk. Ini ada yang menjelaskan bahwa tarobi'un itu adalah duduk posisinya bersila sampai matahari terbit dan sinarnya memutih. Hadis sahih. Ini termasuk posisi-posisi duduk yang dibenarkan oleh Nabi. Di antaranya adalah duduk posisi bersila, duduk posisi iftirash tahiyat awal, duduk posisi tawarruk, duduk posisi tahiyat akhir. Ya, itu posisi-posisi duduk yang dibenarkan oleh Nabi. Lungguh ma'ulatan. Demikian juga tidur kemarin, posisinya tidur miring, makoji'at, jadi makoji tidurnya miring, pipinya disangga oleh telapak tangan.
Demikian juga tidur terlentang. Kemarin sampaikan itu tidur, posisi tidur yang diperbolehkan, yang direkomend Nabi. Tapi catatannya kemarin Nabi menyilangkan kakinya ketika tidur terlentang, kaki yang kanan ditaruh di atas, atau sebaliknya, karena keterangan hadisnya hanya menyampaikan salah satu ditaruh atas, satunya ditaruh di bawah, disilangkan gitu. Niki keterangan dalam kitab dipunerangkan supaya auratnya tidak terbuka. Artinya nak posisi tidur itu Pak, jagalah aurat kalian pada posisi tidur, terutama apabila tidur kita di depan umum. Artinya kalau tidur bareng orang banyak di masjid, atau waktu wukuf, atau waktu di Mina, di Muzdalifah, seperti itu posisinya. Apalagi kalau pakai pakaian ihram, ya, makanya tidurnya kakinya disilangkan. Fungsinya apa? Ya supaya tidak terbuka aurat kita. Agama Islam itu ngoten bagi barang sekecil apapun diatur, sekecil apapun. Sayang awake dhewe ya kurang maca apa pripun, kurang ngaji, akibatnya nggih mboten ngerti. Padahal aturannya detail sekali. Makanya kalau kita duduk saja, kalau kita niat mencontoh Nabi, kemarin sudah disampaikan, lungguh tok nyontoh Nabi, ganjarannya luar biasa. Kita akan dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang jelas kalau mengikuti Nabi mendapatkan pahala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati mukhtabiyan bi yadihi hakala wa wasafa bi yadihil ihtiba wa huwa al-qurfasa rawahu Bukhari. Ini aku melihat, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pelataran Ka'bah. Beliau muhtabiyan biyadih, duduk dengan merangkul kedua betisnya, yang tadi, yang kemarin saya contohkan, ya, duduk dengan merangkul kedua betisnya. Itu bahwa sofa biyadihi ihtiba. Kemudian Ibnu Umar memberi contoh pada sahabat, mencontohkan begini, ya, dengan merangkul kedua betisnya. Kakinya nyilang apa mboten, tidak ada keterangan. Makanya monggo, mau nyilang mau apa, mau lurus, yang penting dirangkul kedua betisnya. Apalagi kalau ini musim dingin Pak, posisi ini posisi paling nyaman ketika musim dingin, menahan dingin. Nah biasanya lain waktu dikerubuti pisan. Wahwa purwaso, dan itu posisi duduk ini dilihat di Umar ketika Nabi duduk di pelataran Ka'bah. Mulai jenengan mereka pisan-pisan diamalne hadis niki. Tapi iki rono lali ka amal. Balik rono meneh mawon. Balik rono meneh. Purwaso. Ini posisi duduk.
Wa in qalah binti Mahramah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qa'idun urfasa falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashsha'a fil jilsati araitu minal faraqi. Ini dari Qailah binti Mahramah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau sedang duduk. Duduknya apa? Al-Qurfasa. Posisinya duduknya adalah jongkok. Nah, ini posisi duduk jongkok. Jadi tadi posisi duduk sila, kemudian kurfasok, kemudian Nabi jongkok. Jadi jongkok juga diperbolehkan. Maka ketika aku melihat Nabi demikian tenangnya di dalam posisi duduk itu, maka saya khawatir saya berpisah dengan Rasulullah SAW. Jadi Nabi kok tenang gitu. Khawatir ini sing napa sahabiah Qailah binti Mahramah ini khawatir Nabi itu wafat pada posisi itu, saking tenangnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang di posisi jongkok. Ya memang pada zaman Nabi masjid lantainya dari pasir. Jadi kalau lantainya dari pasir, kadang-kadang duduk posisinya jongkok. Nabi posisi jongkok pun tenang. Jadi tandanya juga kemarin saya sampaikan, Nabi itu perutnya datar. Nah, duduk posisi kurvasok ya bagus, ya. Posisi jongkok pun tenang. Soalnya nopo mboten gendut, mboten datar. Six pack ya. Kalau kita gendut, lungguh posisi wau yang jungkel kabeh, begitu jongkok ya ra kuat Pak. Paling ya wis pirang menit ngoten jongkok. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi posisi duduk yang direkomendasi tahiyat awal, tahiyat akhir, silo, niku terus merangkul betisnya, kemudian posisi jongkok. 5 posisi duduk yang direkomendasi oleh Nabi. Masya Allah. Jadi Pak, 5-5-nya ini Nabi tidak duduk di kursi. 5-5-nya ini Nabi tidak duduk di kursi. Makanya niki Pak. Non? Nggih kursi. Makanya niki nyon sewu dulu. Niki termasuk istihad waktu awal-awal di Indonesia. Ada Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan buat sekolahnya duduk di atas kursi. Maka itu dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu termasuk menyerupai orang Yahudi. Niku biyen niku. Biyen ngoten zaman dulu. Jadi makanya kenapa di pondok-pondok pesantren, di pondok-pondok pesantren NU
itu duduknya di bawah semua, kecuali sekarang wis akhirnya yo melo melo karo Kiai Ahmad Dahlan, masuk rombongan Kiai Hasim yo melo Kiai Ahmad Dahlan, soalnya nggih ngoten niku ya penak lu ning dukur. Dan itu ulama-ulama soleh dulu di pondok, di madrasah itu duduknya di bawah. Nabi itu saya pengen, kata beliau, saya pengen menjadi nabi yang hamba, duduk seperti duduknya hamba. Jadi nabi yang hamba ya duduknya seperti hamba, duduknya di bawah. Nabi pun makan di bawah, minum di bawah. Pun Wan Syarif bin Suwaid radhiyallahu anhu marrofi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakata. Faqad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri wa taqatu alaya yahi yadi. Faqala ataqudu qit'ata maghdubi alaihim rawahu Abu Dawud. Dari Syarif bin Suwaid radhiyallahu anhu berkata, telah berjalan di depanku Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan di depanku, Syarif bin Suwaid. Sedangkan aku pada waktu itu sedang duduk dengan posisi seperti ini, katanya. Kata beliau, duduknya seperti apa? Jadi duduk dengan posisi tangan di kiri di belakang. Jadi posisi tangan kiri di belakang, kemudian niki jari-jarinya di belakang dibuat tumpuan. Tangan kirinya belakang dibuat tumpuan. Maka Nabi bersabda, kenapa engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka? Niki Pak, termasuk duduk yang dilarang. Lungguh nyon sewu tangannya ning mburi. Ini duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa ini? Orang Yahudi. Nggih, wong Yahudi. Baik ngeten nawi loro pisan. Niki posisi duduk itu posisi duduk yang posisi duduknya orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh ghairil maghdubi alaihim, itu waladhdallin, orang yang dimurkai Allah itu duduknya orang Yahudi. Makanya lumian Kiai Hasyim Asy'ari niku termasuk mengatakan duduk di kursi itu bagian dari caranya Yahudi. Makanya tidak mau duduk di kursi, duduknya di bawah. Makanya niki napa namanya selama nggih nah duduk di kursi mboten enten keterangan. Di kursi gak ada keterangan. Karena memang di Mekah, kalau kita lihat di budaya Mekah, budaya Arab, tidak ada kursi, yang ada duduk di bawah semua. Kadang diberi karpet, diberi sofa. Jangan lihat di museumnya. Jadi kalau haji umroh kemarin kami juga diajak ke museum, salah satu museum, jadi peninggalan zaman dulu begitu. Masya Allah. Tapi apa namanya, yang paling penting apa? Niki enten sebagian memberikan penjelasan, Pak. Kenapa duduk posisi seperti tadi itu duduknya orang Yahudi? Itu adalah duduk dengan kesombongan. Duduk dengan kesombongan. Awet wingi, Pak.
niku Nabi senantiasa menganjurkan kepada umatnya, merekomendasi kepada umatnya jangan berlaku sombong. Kemarin isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Gaya berpakaian sombong, gaya duduk sombong, seluruh jenis gaya kesombongan, maka itu gayanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Makanya posisi lungguh apapun, nak niate niku sombong, niku tetap dilarang oleh Allah. Nah niku ngoten. Nah, kalau sekarang di era modern ngeten iki Pak, Masya Allah, niku jane nggih termasuk kesombongan. Lungguh gak ngereken teman duduknya. Dan ini lagi usum, lungguh bareng tapi podo gak ngereken konco, sing direken sing ning pucuk langit kabeh. Itu termasuk nopo duduk dengan gaya kesombongan. Makanya hati-hati nggih, sifat sombong, sifat angkuh, Masya Allah, ini dihindari. Niku innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wala tamshi fil ardi maraha. Qur'ane ngoten, janganlah kamu berjalan di permukaan bumi dengan sombong. Demikian juga sesungguhnya Allah tidak menyukai sifat sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla. Jadi setiap sifat kesombongan, kulla mukhtalin fakhur, setiap sikap sombong dan angkuh itu tidak disukai oleh Allah. Makanya Pak niki hati-hati. Dan niki Pak mboten sadar kita niku suwe-suwe ngeten niki Pak, sombong, angkuh niku muncul. Apa meneh nggih? Apa meneh posisi sosial naik, posisi ekonomi naik, jabatan naik, wah wes sombong. Niki bahaya, potensi-potensi ngeten niki. Masya Allah, memiliki kemampuan lebih, akhirnya ya Allah niki Pak, sungguhnya Allah tidak menyukai. Bahkan begini hadis, kalau ada satu zarah kesombongan ada pada diri kita, maka haram akan masuk surga, diharamkan masuk surga. Oke, hati-hati. Nah, ini termasuk posisi lungguh, posisi mlaku, ojo mlakune niki Pak. Mlakune ojo sombong. Babu ada bil majlisi wal jalisi. Bab adab di dalam majlis dan posisi duduk. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu walakin tawassa'u wa tafassahu. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajul min majlisi lam yajlis fihi, muttafaqun alaih. Niki Pak, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum. Jadi janganlah seorang di antara kalian ya, yang berdiri di satu majelis meninggalkan tempat duduknya, kemudian orang lain menempati tempat duduk itu. Nah, ini gitu Pak.
Niki nek koncone teng kene majelis ngeten iki. Nggih, niki Pak. Misalkan Pak Julvan ngadep metu arep nang WC langsung dinggoni mergo enak nggone Pak Julvan niki mboten oleh. Karena apa? Pak Julvan masih berhak di tempat itu. Okay. Demikian juga la yuqimanna ahadukum rajulan min summa yajlisu bihi. Tidak boleh mengusir orang. Jadi kon minggir, aku tak nunggu niku. Jadi enten wong disilakno, dikon ngalih kemudian ngendih nggon lungguhe wong niku niki nyoba oleh. Walakin tawassau, tetapi kata Nabi perluaslah majelis itu. Jadi nenten majelis nggawe kalangan muter ngoten aja ngakon pindah wong dilungguhi, tapi niki majelise diambakne lingkarane kemudian kita duduk di situ. Makana Ibnu Umar idza qama lahu rajul min masjid lam yajlis fihi. Dulu Ibnu Umar sangat hati-hati. Ketika ada orang keluar dari satu majelis, maka Ibnu Umar pantang untuk menduduki tempatnya orang yang meninggalkan majelis itu tadi. Niki muttafaqun alaih. Ibnu Umar hati-hati sekali. Makanya niki Pak wong agama Islam betul-betul menghargai, menghormati hak orang lain. Jangan sekali-kali melanggar hak orang lain sekecil apapun. Niki lho Pak. Ngoten iki ya dosa. Soale ngenggoni hake wong liya. Makanya hati-hati niki perkara lungguh, perkara sepele iki. Niku mawon dilarang kalih Nabi. Makane nggih nek teng embong Pak nggih aja sakarepe dhewe nggih. Hake wong liya dinggoni nggih nyelip lho sampai sing lawane iki logor kok embong. Niku dikira gak dosa ta? Dosa. Jare sapa gak dosa? Lha niku ngendih hake wong liya. Demikian juga sebelah kiri kadang-kadang Masya Allah ada wong melaku langsung disikat mawon lagi. Demikian juga nyon sewu nak sing senengane ngowes nggih. Ngowes dampyak ngerti dampyak nggih jejer ngentekne empo. Jenengan nggih ngoten nak melampah ketika berjalan kaki Pak. Itu jangan ngeboi, misalkan 4 orang jalan kaki bareng, jangan memenuhi jalan karena ada orang lain yang punya hak untuk melewati jalan itu. Nah jalan sempit jenengan kathah niku jalannya satu-satu, depan belakang. Barisnya begitu, barisnya satu. Ini satu lajur mawon nih. Kalau jalan orang banyak, jalan sendiri juga begitu. Jalan si dewe, ya, pastikan kita berada di posisi kita. Orang nak jalan raya niku pun diwehi garis Pak. Bagiane sing napa alih arah balik dari kita. Makanya jangan sampai kita melanggar hak orang lain di dalam duduk, di dalam berjalan, kemana saja jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Masya Allah. Nggih. Dan duduk meninggalkan atau fisik itu ya. Nggih. Apa orangnya tidak kembali situ lagi. Nggih. Boleh kan? Nggih, kalau dia ada memang sudah tidak akan balik lagi, ya silahkan, tidak apa-apa di tempatnya. Tapi kalau
ditunggu dulu Pak sampai dia ini balik oga. Kalau nanti orangnya datang, jenengan harus ngalih. Jenengan kudu ngalih. Lah orang tadi lebih berhak duduk di situ. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Lah niki Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu yang ditanyakan Pak Zulfan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika berdiri salah seorang di antara kalian dari majlis kemudian kembali ke tempat itu, maka dia lebih berhak untuk di tempat semula. Riwayahu Muslim. Ini Pak. Ngeten iki perlu nggih, termasuk kita Pak. Kadang-kadang kalau di rumah niku begitu Pak, termasuk di kendaraan ojo diepehi nggih, Masya Allah. Kadang-kadang awake dhewe niku lho Pak numpak bis, jatah kursi ini kan situ kursi situ kadang diiseni barang. Ya, sapa ngeten iki ayo. Niku melanggar wong iku nggone wong liya niku. Kadang-kadang naudzubillah Pak Jan. Padahal enek wong liya iki ngadeg lho sampean. Niku barang niku lho jek ning kono gak dipindah. Karena ete urung sempat ngatur ta. Makane ngoten niku Pak, Masya Allah. Iku kursi duduk tinggi barang iku tinggi bokonge wong. Ngeten-ngeten iki, Pak. Hati-hati jenengan numpak bis. Demikian juga, Pak. Kalau kita, Pak, naik bis, kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua. Bukan golonganku, kata Nabi. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Nak konsek kuat ngadeg bisa penuh enek wong tuwek ya kan lungguh wong tua niku. Niku lho ngoten. Padha mbayare ya. Astagfirullahaladzim. Niku ngoten. Kula heran tambahan Pak, negara-negara maju niku tenan Pak, maju bis niku penuh ngadeg-ngadeg Pak niku. Niku tempat duduknya orang tua dan disabilitas niku kosong, gek nek sing lungguh Pak. Teng Singapura cedhek dhewe mriki Singapura ngoten niku, mboten enek wong lungguh. Kula delok teng Korea, teng Jepang, teng Jerman. Ngoten niku Pak. Neng kene Pak, Masya Allah, jenengan numpak bis abang niku, jenengan tinggal Pak bayi ya. Wis lubuh lungguh sapa ora. Padahal wis ditulisi, apa gak buta huruf ya? Gak ketok tulisannya. Nah itu Pak, orang-orang kita, padahal Nabi kita itu sudah memerintahkan begitu. Duduk bukan haknya, itu haram duduk. Sekali lagi, duduk di tempat yang bukan haknya itu haram kita duduk di situ. Iku nak duduk haknya orang yang kaum difabel, kaum yang lagi susah, maka jangan sekali-kali duduk di situ karena itu bukan hakmu. Masya Allah. Dilatih nih ngeten iki Pak. Nah, boten dilatih, waduh ruwet. Akhirnya jenengan mboten latihan ngoten Pak. Mungkin mau lunga teng luar negeri ngisini bareng lunga nang kono dicawang kabeh karo wong kono. Wong ndi ngono. Dalah tibake Indonesia.
Ate kadang-kadang Masya Allah enek lencanane ning kene bisa lah nguisin ngisi pol. Oleh ning ngoten niku nggih dilatih diri kita begitu. Masya Allah. Termasuk Pak jenengan naik tenggene beberapa industri itu atau di beberapa tempat itu ada yang jalurnya orang, ada yang jalurnya mobil. Jangan sekali-kali kita melewati jalurnya mobil. Kalau sudah ditulis treknya orang di sini, ikuti trek itu. Ini juga kaitannya kalau aturan internasional urusannya sama safety. Nah ini Pak, wong Jepang itu nih strict. Wong Jepang strict, makanya maju. Soalnya apa? Gak pernah melanggar hak orang lain. Negara manapun yang tidak melanggar hak orang lain, walaupun negara kafir, digawe maju karo Gusti Allah. Tapi nak jenengan kulino nglanggar hak orang lain, wis to sampai elek gak maju-maju wis to. Arep maju kaya bola ruwet. Nggih, didandani kono bleset kene, didandani kene bleset kono. Murah kae ora wis diskusine panjang kaya bola ruwet kena aspal. Muter. Gak wis. Gak maju-maju. Padahal wonge pinter-pinter kabeh piye. Jenengan cerita, jenengan ningali niku ngono. Nak ngomong lah pinter-pinter kabeh, tapi gak rampung. Soalnya nopo isine itu biasa melanggar hak orang lain, terutama hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil, termasuk hak bicara. Hak bicara, jangan tinggal itu lah. Ini kok nak ngomong niku, waduh. Wong liya gak diwenggon omong, gak diberi hak. Padahal seharusnya hak bicara sama. Kalau orang-orang yang berpendidikan tinggi itu biasanya Pak sebetulnya kalau ngomong simpel, sederhana, orangnya kemudian menghargai pendapat orang lain. Itu apa? Nggih gak apa-apa iki dimulai dari atas Giling-giling kemana-mana hati itu senantiasa fokus. Saya jangan sampai melanggar hak orang lain apapun. Tempat duduk, tempat berjalan, tempat bicara, waktu duduk, waktu berjalan, waktu bicara. Ini orang lain juga punya hak. Masya Allah, jangan mengorbankan hak orang lain untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Nah ini bahaya Pak. Nanti Masya Allah kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ada benar dari Allah, salah dari saya. Ada yang tampil Pak? Wah Pak Gun, Pak Gun. Nggih, wonten masjid duwe tempat khusus dikapling. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting nyon sewu. Ya teko dhisik. Yang paling dulu itu yang paling berhak sebetulnya. Cuma memang kalau di belakang imam itu memang kalau sudah itu sesuai dengan perjanjian gitu. Jadi kalau semua sudah musyawarah di belakang imam itu memang khusus untuk yang mewakili imam, maka itu diperbolehkan karena sudah musyawarah. Jadi sudah keputusan musyawarah memang itu haknya dia. Itu boleh. Kenapa? Bukan melanggar hak orang lain. Karena apa? Dia mendapatkan hak atas dasar musyawarah. Atau langsung nggih. Nggih, pripun Pak Gun? Nggih, mboten napa-napa.
Nggih, mboten napa-napa. Jadi termasuk posisi duduk seperti yang dipraktekkan Pak Gun itu posisi makan, maka boleh. Jadi ada duduk tadi, duduk bersila, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian duduk yang merangkul betis, kemudian duduk jongkok, termasuk duduk seperti Pak Gun itu. Jadi duduk seperti itu juga diperbolehkan. Baik yang kanan di depan atau yang kiri di depan sama aja. Nggih. Itu duduk-duduk yang ada di dalam hadis. Nggih. Yang dilarang satu aja tadi, belakang. Ngeten nggih. Tangane jengkeng. Jengkeng sitok atau jengkeng loro. Niki dilarang. Nggih. Nah ini kan istilahnya petugas sop kayak. Nggih. Ngadu sop. Kadang-kadang yang lagi Nggih. orang mendelik ini Pak. Nggih. Kan tidak mau. Nggih, boten napa-napa. Oleh jenengan oleh ganjaran. Nggih. Dipendiliki wong niku oleh ganjaran, nggih. Nggih. Dipendiliki wong jenengan sabar niku oleh ganjaran gratis. Dirasani wong niku awake dhewe oleh ganjaran gratis. Nggih. Sapa wonge ngrasani wong niku ijol-ijolan, Pak. Jadi dosane awake dhewe diwehne wong sing ngrasani, ganjarane wong sing ngrasani diwehne sampean. Makane nek sampean dirasani wong matur nuwun. Matur nuwun. Alhamdulillah sampean wae ganjaran gratis. Ngoten nggih. Rasa nggondo. Dipecurengi wong nggih ngoten, mboten sah nggondo. Matur nuwun. Dipencurengi bojo nggih ngoten, Pak. Matur nuwun. Ngoten lho. Enak mawon ta ngeten iki. Makane ngaji niki nggih sing ngomong nang ngarep niki ya latihan jian ya dikira gak latihan. Dikira gak gondok ya gondok, padahal ya maca hadise. Tapi nggih ngoten, Pak. Nak eling ngoten langsung oh iya direm neh. Oh padha mawon, Pak. Ya mobil niku lho, Pak. Kadang-kadang ya rime rada blong titik ngoten. Kadang-kadang ngoten. Makanya niku saya ini pun juga mengingatkan diri saya sendiri. Mengingatkan jenengan bareng-bareng. Ngoten nggih? Pun kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.